Mungkin yang pertama itu terkait grooming, teman-teman. Nah, grooming ini kan sangat-sangat banyak ya terjadi di kalangan-kalangan anak-anak, yang bahkan pelakunya itu orang yang nggak kita sangka-sangka, orang yang sangat kita percaya malah bisa jadi pelaku dari grooming online ini. Ketika seseorang sudah menjadi korban eksploitasi seksual, itu seharusnya kita mendukung dia untuk pulih secara mental maupun siap secara fisik untuk menghadapi lingkungan sekitar, bukan malah makin menekannya dengan komentar-komentar. Di sosial media kita ingin posting sesuatu, nah jadi kita itu bisa memprivati akun kita kan. Benar-benar. Nah, jadi jika ada yang ini baik nggak ya gitu kan, dia boleh lihat nggak ya. Jadi kalau kita izinkan, kita konfirmasi. Podcast Ruang Pikir. Kali ini Clara bakal ngebahas bareng teman-teman terkait permasalahan anak di ranah digital yang lagi booming-boomingnya. Tapi sebelumnya Clara memperkenalkan diri Clara terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Clara Khairiyah, biasa dipanggil Clara. Kali ini kita akan sharing-sharing bareng teman-teman Duta Perlindungan Anak Online 2024. Di sini ada Yolanda. Halo Yolanda. Halo Kak Clara. Apa kabar nih Yol? Tentunya sangat luar biasa, walaupun hari ini sangat melelahkan karena banyak tugas dan pembelajaran lainnya sangat padat, tapi tetap selalu luar biasa. Keren banget dong, pasti tetap luar biasa teman-teman. Di sini bukan hanya Clara dan Yolanda aja, tapi ada satu lagi Duta Perlindungan Anak Online 2024 di sini, yaitu Ikram. Halo Ikram. Halo Kak. Apa kabar nih Ikram? Selalu sehat dong dan Selalu baik. sehat. Alhamdulillah, selalu baik teman-teman. Ini Ikram kayaknya ada ilmu-ilmu kebal gitu nggak sih, selalu sehat? Amin amin amin. Mungkin kemarin kita pada booming ya Yol ya Ikram tentang Duta Perlindungan Anak Online 2024 gitu. Kira-kira teman-teman boleh nih sharing sebagai Duta Terpilih Perlindungan Anak Online 2024. Teman-teman boleh dong sharing-sharing ke teman-teman lainnya terkait apa aja sih peran-peran teman-teman di Duta Perlindungan Anak Online ini. Mungkin Clara mau tanya dari Yolanda dulu nih ya. Yolanda, kira-kira peran-peran Duta Perlindungan Anak Online menurut Yolanda nih apa aja sih? Oke, terima kasih Kak Clara untuk pertanyaannya. Jadi menurut pendapat saya pribadi, peran Duta Perlindungan Anak Online ini yang pertama tentunya sebagai seorang duta kita menjadi role model, memberikan contoh-contoh baik itu di dunia digital maupun di kehidupan kita sehari-hari. Pastinya contoh yang positif ya teman-teman. Kemudian juga ikut melaksanakan beberapa program kerja seperti yang saat ini ada podcast yang dimana podcastnya tentunya membahas isu-isu perlindungan hak anak. Lalu juga kita ikut mendiskusikan terkait bagaimana sih perlindungan hak anak di Indonesia maupun di kancah global, yang biasanya akan ada diskusi setiap bulannya bersama kakak-kakak dari Hedipro dan Yayasan PKPA tentunya. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih Yolanda. Itu dari Yolanda nih teman-teman. Itulah peran-peran dari Duta Perlindungan Anak Online 2024. Sangat-sangat banyak ya Yol. Mungkin sebagai aspirasi juga, jembatan aspirasi teman-teman yang lainnya nih, jembatan suara-suara teman-teman yang lainnya juga pastinya. Dan tadi dari Yolanda teman-teman, Clara mau tanya ke Ikram nih. Kira-kira menurut Ikram, perannya Ikram di Duta Perlindungan Anak Online sebagai outstanding peer educator itu apa aja sih Ikram? Di peran duta itu menurut saya pribadi Kak, sebagai menjadi role model dan sebagai inspirasi bagi masyarakat dan khususnya anak-anak di Indonesia. Dan kita mendorong anak-anak mampu mengeluarkan suara mereka jika mereka terkena bully atau kekerasan. Dan juga sebagai jembatan untuk mendengarkan cerita-cerita anak-anak dan masyarakat. Berarti teman-teman juga aktif ya di kalangan-kalangannya teman-teman, khususnya di sekolah,
Pada teman-teman mungkin yang lainnya pada kepo tuh, apa sih duta online ini, duta perlindungan anak online ini, apa sih Yol, apa sih Ikra, mungkin gitu ya. Dan teman-teman juga pastinya memperkenalkan itu kepada teman-teman yang lainnya dong gitu. Mungkin keren-keren banget sih. Mungkin teman-teman yang lain nih yang kemarin ikut duta perlindungan anak online yang mungkin nggak kepilih karena satu dan lain hal, teman-teman jangan khawatir karena teman-teman juga masih bisa aktif sharing-sharing bareng duta perlindungan anak online 2024 ini gitu. Nah, kalau mau tanya selanjutnya, kita juga udah pada booming ya, kayak permasalahan anak di ranah digital ini. Ada sangat-sangat banyak kali contoh-contoh kasus yang menjadi nyata yang kita kira mungkin awalnya nggak bakal jadi nyata nih kasus-kasusnya. Tapi akhirnya kasus itu terbukti sangat-sangat banyak peningkatan kasus kekerasan anak di ranah digital khususnya. Mungkin teman-teman udah pada nggak asing sama bentuk-bentuk kekerasan online, khususnya ESA, sangat-sangat banyak ya teman-teman. Dan kemarin lalu miminnya Hedi Pro udah buat nih fashion box yang diposting di Instagram dan sangat-sangat banyak peserta yang antusias untuk membagi pengalaman mereka, sharing-sharing pengalaman mereka terkait isu-isu yang lagi beredar teman-teman. Ada 3 kasus nih yang bakal kita angkat pada hari ini, yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin yang pertama itu terkait grooming teman-teman. Nah, grooming ini kan sangat-sangat banyak ya terjadi di kalangan anak-anak, yang bahkan pelakunya itu orang yang nggak kita sangka-sangka, orang yang sangat kita percaya malah bisa jadi pelaku dari grooming online ini. Yang kedua juga ada cyberbully dan minimnya ruang lingkup mereka untuk menuangkan aspirasi, untuk bersuara gitu. Mungkin kita langsung bahas nih teman-teman ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang grooming. Nah, teman-teman juga udah pada nggak asing sama berita-berita yang lagi beredar pada saat ini. Ada anak-anak yang menjadi korban dari pelakunya itu, yaitu gurunya sendiri atau orang terdekatnya, orang yang terpercayanya. Nah, jadi kakak mau tanya sama Yolanda dulu deh, kakak mau tanya nih, kira-kira Yolanda udah ikutin berita itu dong pastinya? Tentu hits banget tuh, apalagi di FYP TikTok, sangat-sangat viral ya. Dan gak hanya itu, tapi banyak kali kasus-kasus grooming lainnya juga yang malah menyalahkan korban. Kakak lihat di situ tuh. Kakak lihat komentar-komentar netizen nih malah menyalahkan korban, bahwasanya salah korbannya, salah si anaknya, anaknya berlindung nih kalau udah kena nih kasus, berlindung di balik hak perlindungan anak gitu. Kakak sangat-sangat miris sih baca komentar itu. Nah, kakak mau tanya sama Yolanda, kira-kira pendapat Yolanda dari komentar itu tuh apa? Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Ya, melihat dunia saat ini ya, khususnya tadi kasus yang diangkat sama Kak Clara tentang publik yang menyalahkan korban. Jadi menurut saya ketika seseorang sudah menjadi korban eksploitasi seksual, itu seharusnya kita mendukung dia untuk pulih secara mental maupun siap secara fisik untuk menghadapi lingkungan sekitar, bukan malah makin menekannya dengan komentar-komentar yang berlindung di balik hak perlindungan anak. Ya, karena memang itu adalah hak yang wajib mereka terima dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Grooming itu sendiri kan adalah sebuah tindakan bujuk rayu, dimana pastinya ketika seseorang mengalami itu, siapa sih yang nggak mau dimanja-manja, siapa sih yang nggak mau diberikan rasa kasih sayang berlebih gitu kan. Jadi mungkin apa yang selama ini belum bisa diterimanya, ketika dia menerima hal itu melalui konteks grooming, dia akan merasa lebih, aku udah diperhatiin nih sekarang. Sehingga apapun yang ditawarkan oleh oknum tersebut mungkin saja akan dituruti oleh korban. Tetapi kita nggak bisa menyalahkan pola pikirnya. Namanya orang udah buta pikirannya udah nggak ngerti lagi jalannya karena memang terdesak, dia jadi itu gitu ya. Terdesak, maka akan ada beberapa penyimpangan. Maka dari itu menurut saya seharusnya kita sebagai publik ikut mendukung korban agar keseimbangan kesehatan mentalnya itu bisa tetap terjaga dan dia tidak ada kemungkinan menjadi depresi atau bahkan biasa orang depresi ancamannya pasti mau bunuh diri. Benar-benar. Jadi menurut saya kita tuh harus tetap menjaga kestabilan mentalnya supaya keberlangsungan hidupnya
juga tetap terjamin. Oke, benar banget, benar banget. Sangat-sangat disayangkan ya, Yol. Banyak kali kayak publik-publik ini malahan menutup mata terhadap korban, malah mereka menyalahkan korban sehingga korban mendapatkan double kekerasan, teman-teman. Dan seharusnya kita sebagai publik nggak seharusnya menjudge korban. Selagi itu dia perbuatan yang salah, saya tidak membenarkan perbuatan grooming itu. Namun siapa sih yang mau jadi korban? Kita balik lagi ke situ, siapa sih yang mau jadi korban? Gak ada yang mau jadi korban dari kekerasan, teman-teman. Dan mungkin ujung-ujungnya bakal ke cyberbully ya, teman-teman. Bakal ke cyberbully. Si korban ini bakal mendapatkan bulian malahan dari oknum-oknum jahat yang ada di komentar-komentar buruk itu. Dan kakak lihat juga banyak sekali teman-teman terdekatnya bahkan membuli dia. Malahan kayak lingkungan yang seharusnya dia aman malah menjadi lingkungan yang dia ngerasa ini udah terancam, ini udah gak enak banget nih lingkungannya, udah gak aman. Sehingga tadi benar kata Yolanda, berujung apa? Depresi dan akhirnya bunuh diri ujung-ujungnya nanti gitu. Dan kita juga harus melindungi anak dari itu pastinya. Dan menarik dari bullying nih, cyberbully. Kalau mau tanya sama Ikram nih, kira-kira menurut Ikram, kalau Ikram menjadi korban salah satu cyberbully, tapi amit-amit ya, ini kakak bukan mendoakan nih, bukan, tapi jikalau Ikram menjadi salah satu korban cyberbully, apa nih tindakan yang akan Ikram ambil untuk mengantisipasi atau mengatasi cyberbully itu? Menurut saya pribadi menggunakan keamanan lebih ya kak. Soalnya di sosial media kita ingin posting sesuatu. Nah, jadi kita itu bisa memprivati akun kita kak. Benar-benar. Nah, jadi jika ada yang ini baik nggak ya gitu kan, dia boleh lihat nggak ya. Jadi kalau kita izinkan, kita konfirmasi. Nah juga jika tetap masih ada harass comment, mungkin kita bisa menyimpan bukti-buktinya dan melaporkan ke pihak berwajib sih. Benar sih, benar-benar. Sangat-sangat banyak ya sekarang fitur-fitur yang disediakan oleh platform-platform digital yang mungkin bisa kita gunakan nih sebagai pengguna dunia digital gitu. Dan pastinya fitur-fitur itu juga sebenarnya menguntungkan ya bagi kita karena kita juga mendapat keamanan di dunia digital. Kita juga bisa terhindar dari pelaku-pelaku yang mungkin namanya dunia digital, siapa aja bisa menggunakan, sangat-sangat luas ya teman-teman. Kita nggak bisa kontrol orang mau berlaku apa kepada kita, tapi kita bisa kontrol nih orang akan siapa aja yang bisa melihat kehidupan kita di media sosial gitu. Mungkin tadi kita udah dapat tips-tips dikit nih dari Ikram cara-cara mengatasi cyberbullying. Selanjutnya, kalau mau tanya tentang tren kasus yang ketiga, yaitu minimnya ruang untuk anak menuangkan aspirasi mereka. Nah, kakak mau tanya kepada duta-duta perlindungan anak online ini nih, kan kalian pastinya bakal melakukan gebrakan-gebrakan baru yang mengedukasi dong pastinya. Kakak mau nanya, kira-kira kita sebagai duta perlindungan anak online ini yang umurnya masih anak-anak, pastinya orang mungkin anggap kita sepele ya, sepele karena masih anak-anak, tahu apa sih terkait perlindungan anak, tahu apa sih terkait hukum, terkait undang-undang gitu. Sementara sama mereka sadari bahwasanya kita ini udah teredukasi gitu, kita udah teredukasi sebelum kita melakukan edukasi kepada khalayak umum. Tapi mengingat pendapatan mengingat minimnya ruang untuk melakukan edukasi itu, mengkampanyekan suara, teman-teman gimana nih? Ada nggak trik-trik khusus yang teman-teman lakukan ketika teman-teman mau mengkampanyekan suatu isu, mengkampanyekan suatu edukasi kepada khalayak umum? Mungkin kita akan dari Yolanda dulu nih. Oke, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, melihat kita ini terbatas ya ruang untuk dapat mengedukasi sesama, tetapi kita masih punya ruang digital. Di ruang digital kita bisa berekspresi sebebas mungkin, tetapi tetap harus mengikuti panduan yang ada. Mungkin kita bisa mengkampanyekan isu-isu perlindungan hak anak melalui media sosial, seperti membuat konten-konten kreatif, agar setiap anak bisa menyuarakan pendapatnya juga tentang apa sih itu perlindungan hak anak. Karena di hak anak itu juga ada hak kebebasan untuk berpendapat kan Kak. Benar-benar. Lalu juga dari program kerjanya kita nih sebagai duta bakalan ada buat kayak semacam creative day gitu. Jadi kita bisa memunculkan kreativitas kita, baik itu berupa poster, komik digital, atau mungkin kalau yang jago dalam bidang IT membuat games secara online. Paten. Kayak PKPA ada aplikasinya sekarang, aplikasi gamesnya.
Kemudian juga kita bisa buat di bidang sastra kayak buat puisi atau monolog dan lain sebagainya. Jadi setiap anak masih bisa berekspresi melalui karya seni ataupun lain sebagainya, itu juga bisa menyeratkan sebuah pesan terkait pentingnya perlindungan hak anak. Oke, berarti tadi tuh sambilan Yola membahas itu Yola juga udah ngasih disclaimer nih ke teman-teman semua bahwasanya ini nih langkah-langkah yang akan diambil duta-duta perlindungan anak online ini ke depannya. Berarti ada banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakukan untuk mengkampanyekan isu-isu perlindungan anak di ranah digital. Dan Ikram mungkin ada tambahan nggak kira-kira apa sih yang akan dilakukan untuk jarak terdekat ini gitu? Ya, sebenarnya sama aja sih Kak. Sama kayak Yola ya, karena dari masing-masing divisi juga pastinya akan bergabung ya Ikram. Karena sistemnya kan nggak main sendiri-sendiri gitu, pasti kan kayak bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak anak khususnya di dunia digital. Oke, Kakak juga mau tanya dong sama Ikram nih, tadi udah Yolanda, Kakak mau tanya sama Ikram, kira-kira seharusnya menurut Ikram apa yang harusnya diketahui oleh anak untuk dapat terjaga dari kasus pelanggaran hak-hak anak di ranah daring? Ikram boleh dong kasih tips-tipsnya atau kasih sharing-sharingnya ke teman-teman. Jadi anak-anak itu perlu mengetahui hak-hak mereka yang tercantum pada konvensi hak anak PBB. Benar. Nah, dengan hak mereka contohnya seperti hak untuk hidup, hak untuk sehat dan berpendidikan. Dan juga anak-anak perlu dapat mencurahkan isi hati mereka dengan cara melaporkan mungkin kepada pihak-pihak berwajib atau orang yang dipercaya. Juga anak-anak perlu mengetahui potensi bahaya yang akan mereka dapatkan jika menyalahgunakan internet. Dengan itu ya mungkin akan berkurang lah Kak. Dan juga remaja sekarang juga banyak menyalahgunakan internet. Benar sih. Jadi mungkin jadi PR kita untuk bersama ya, nggak hanya duta-duta perlindungan anak online aja, tapi kita semua harus bekerja sama teman-teman untuk bisa memperjuangkan hak perlindungan anak online agar meminimalisir tingkat kekerasan-kekerasan yang terjadi. Kita mungkin sama-sama daripada kita viral-viralin kasus-kasus yang menyalahkan korban, perspektif buruk segala macam, ini kita viral-viralin untuk yang mengedukasi ya kan ya. Benar banget. Jadi kita sangat-sangat mempergunakanlah sebaik mungkin media sosial ini teman-teman. Mungkin udah banyak banget nih sharing-sharing kita hari ini terkait kekerasan-kekerasan anak yang lagi booming, kemudian tips-tips dari teman-teman dan sharing-sharing pendapat dari teman-teman. Mungkin kira-kira nanti bakal kita lanjut lagi ya di sesi-sesi selanjutnya terkait gimana sih pendapat-pendapat teman-teman atau rencana apa yang teman-teman udah lakuin nih ke depannya terkait memperjuangkan isu digital ini gitu. Mungkin sebelum kita menutup pembicaraan kita kali ini, sebelum kita menutup sharing-sharing kita kali ini, Kakak mau minta nih dari teman-teman duta perlindungan anak online sedikit closing statement nih dari teman-teman perlindungan anak online ini. Mungkin dimulai dari Yolanda dulu deh. Kira-kira closing statementnya untuk teman-teman di luar sana tuh apa aja sih? Kalau dari saya sih mungkin sebagai closing statement, saya mau menyuarakan kepada teman-teman untuk lebih aware lagi dan mau mempelajari tentang apa sih itu kejahatan-kejahatan di ranah daring maupun secara langsung, dan juga lebih mengantisipasi diri kita dari segala bentuk kejahatan yang ada di dunia sekarang ini. Karena nggak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan ini selain memberikan banyak dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif yang bisa saja menyerang kita baik secara mental, fisik, dan lain sebagainya, yang bisa saja menghambat prestasi belajar kita di bidang akademik maupun non-akademik. Oke, terima kasih Yolanda, sangat-sangat menginspirasi ya teman-teman. Mungkin Clara mau tanya dari Ikram nih, kira-kira closing statement dari Ikram nih untuk anak-anak di luar sana tuh apa? Jadi mungkin mereka harus lebih berhati-hati lagi ya Kak menggunakan internet. Benar. Karena zaman sekarang semua itu udah serba digital dan juga bijak menggunakan internet. Iya, terima kasih Ikram. Mungkin jadi PR juga untuk kita semua untuk menjadi sobat digital yang paham akan dunia digital. Mungkin itu aja sharing-sharing kita kali ini. Sangat-sangat terima kasih kepada Duta Perlindungan Anak Online yang sudah sangat-sangat aktif memberikan sharing-sharingnya untuk tambahan ilmu bagi teman-teman di luar sana.
Dan Clara juga berharap hal yang sama untuk teman-teman di luar sana supaya lebih berhati-hati dan menggunakan dengan bijak dunia digital yang ada gitu. Teman-teman juga menjadi pengguna-pengguna yang paham, pengguna-pengguna yang beretika dunia digital, dan pengguna-pengguna yang aware terhadap sesama, tidak membuli sesama ataupun malah menyalahkan korban dari kekerasan. Mungkin itu aja sharing-sharing kita kali ini teman-teman. Mungkin akan kita lanjut di sesi podcast pikir selanjutnya. Untuk itu aku Clara Khairia pamit undur diri, dan teman-teman Duta Online juga pamit undur diri. Salam sayang dari kami semua. Bye bye. Bye.